Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis data pada sistem informasi geografis. Video ini adalah video pembelajaran ketiga untuk mata kuliah sistem informasi geografis. Berikut adalah overview dari presentasi yang akan saya sampaikan hari ini. Kita akan membahas tentang data spasial dan data atribut, yaitu jenis data yang ada pada sistem informasi geografis. Kemudian mengenai jenis-jenis data pada data spasial, yaitu ada data vektor dan data raster. Kemudian membahas tentang data vektor versus data raster. Apa sih keunggulan dan kelemahan dari masing-masing data spasial, vektor dan data spasial raster. Yang terakhir adalah mengenai konsep layer. Pada pertemuan pertama sebenarnya saya sudah membahas ya secara umum tentang jenis data dan konsep layer pada sistem informasi geografis. Nah, tetapi secara lebih detail kita akan bahas saat ini di pertemuan ketiga. Apa sih data spasial? Apa sih data atribut? Jadi sebelum kita masuk ke membahas tentang data spasial dan data atribut, jadi di SIG itu ada dua jenis data yang diolah ya, yaitu data spasial dan data atribut. Nah, inilah yang membedakan sistem informasi geografis dengan sistem informasi lain. Ya. Ada dua jenis data yang diolah. Kalau pada sistem informasi lain, misal pada sistem informasi akademik, pada sistem informasi karyawan gitu ya, sistem inventory itu biasanya yang diolah hanya data yang bersifat teks saja atau data atribut. Inilah perbedaan atau karakteristik atau keistimewaan dari sistem informasi geografis. Ada data spasial nih, selain data atribut yang diolah ada data spasial. Apa sih data spasial? Data spasial adalah data yang memiliki atau menggambarkan unsur geografis, ya, lokasi dari unsur geografis. Data yang berkaitan dengan data keruangan, ya. Jadi dia memiliki sistem koordinat sebagai referensinya. Kalau data atribut apa? Nah, kalau data atribut adalah data yang bersifat atau berbentuk teks. Ya. Data spasial menggambarkan atau menjelaskan tentang lokasi. Kemudian data atribut ini menjelaskan tentang deskripsi ya atau penjelasan dari suatu lokasi. Jadi, data spasial dan data atribut pada sistem informasi geografis ini saling berkaitan. Sama-sama menjelaskan suatu unsur geografis. Kalau spasial menjelaskan lokasi, nah yang atribut menjelaskan tentang deskripsi. Keterkaitan antar data spasial dan data atribut dapat lebih jelas kita lihat dari gambar berikut ini. Pada peta terlihat ada beberapa area ya yang berwarna coklat, ada coklat tua, coklat muda. Nah, ini adalah data area atau data poligon ya, yang merepresentasikan suatu luasan. Kebetulan, area atau poligon yang berwarna coklat tua ini sedang tersilek atau aktif ya. Dapat dilihat dengan garis-garis terluarnya yang berwarna biru. Nah, di sini juga ada tabel yang berisi teks. Tabel ini adalah berisi data atribut atau data deskriptif dari data spasial yang ada di dekatnya. Ketika data area atau poligon yang berwarna coklat tua ini terselect, maka karena terkait dengan data atributnya, otomatis data atribut yang menjelaskan data spasial tersebut ikut terselect. Jadi ada beberapa baris data atribut ini jumlahnya akan persis sama dengan data spasialnya ya, karena masing-masing baris ini menjelaskan data spasial yang berkaitan dengannya.
Oke, kita lanjut. Format data spasial itu ada dua. Ya, pertama ada data vektor dan ada data raster. Masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, representasi yang berbeda, dan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Apa sih data vektor? Data vektor itu adalah representasi bentuk bumi dalam sekumpulan titik, garis, atau poligon dan memiliki besar dan arah. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini adalah contoh dari data point atau titik ya. Yang ini adalah contoh data garis, yang ini adalah contoh data poligon atau data area. Masing-masing titik memiliki koordinat X dan Y. Jadi sebenarnya yang disimpan pada data vektor itu adalah koordinatnya. Ya. Garis adalah sekumpulan titik, poligon tersusun dari garis-garis yang mana titik awalnya bertemu dengan titik akhir. Sehingga membentuk kurva tertutup seperti ini. Ya. Nah, masing-masing tipe, poin, line, dan poligon itu merepresentasikan hal-hal yang berbeda. Misal ya, untuk titik ini biasanya merepresentasikan lokasi dari suatu tempat ya, lokasi X, Y, koordinat X, Y, ya, koordinat bintang dan bujur. Misal ya, kalau di sini titik merepresentasikan lokasi monumen. Contoh lain, titik bisa merepresentasikan lokasi rumah sakit, lokasi pom bensin, lokasi rumah makan, dan lain-lain. Kemudian ada garis. Garis biasanya digunakan untuk merepresentasikan jalur ya, atau jaringan. Misalnya digunakan untuk menggambarkan jalan ya, menggambarkan jaringan rel kereta api, jaringan pipa, dan sebagainya. Nah, kalau poligon biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kawasan. Misal ya, poligon menggambarkan kawasan, misal yang mana kawasan perumahan, kawasan pabrik, ya, area perkebunan, area sawah, lahan kosong, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah data raster. Ini adalah jenis lain ya, data spasial. Tadi vektor, sekarang raster. Data raster adalah data dalam bentuk citra atau gambar ya. Jadi data raster ini penyimpanan datanya berbentuk piksel-piksel. Biasanya data raster didapat dari remote sensing atau penginderaan jauh. Selain itu bisa juga didapat dari proses scanning. Kalau kalian pernah lihat foto ya, pernah mungkin ya men-zoom in foto atau picture, terus-menerus kita zoom, maka kelihatan ada kotak-kotak kecil ya. Itulah yang namanya pixel. Nah, jadi seperti ini ya, kelihatan nih ketika kita melakukan zoom in suatu gambar, kita akhirnya akan menemukan kotak-kotak kecil seperti ini. Ini adalah pixel ya. Jadi, kalau tadi data vektor, lokasi itu disimpan berbentuk titik ya, X dan Y, koordinat bintang dan bujur. Kalau pada data raster, data-data disimpan dalam sebuah pixel. Apa sih yang disimpan? Yang disimpan pada sebuah pixel adalah kecerahan ya, tingkat kecerahan warna yang tertangkap oleh satelit. Nah, seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti inilah. Ada kotak-kotak yang memiliki warna-warna, yang menyimpan warna. Nah, masing-masing warna itu punya nilai ya. Nilai inilah yang merupakan tingkat kecerahan. Biasanya sesuai dengan format warna yang dipakai itu bisa jadi nilainya itu berkisar antara 0 sampai 255. Yang menandakan bahwa 0 adalah hitam dan 255 adalah putih.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas data raster. Data raster biasanya didapat dari hasil penginderaan jauh satelit. Satelit mengcapture area tertentu permukaan bumi sehingga menghasilkan citra atau gambar. Kualitas citra ini ditentukan oleh resolusi piksel. Apa sih resolusi piksel? Resolusi piksel adalah gambaran ukuran sebenarnya yang diwakili oleh piksel. Satu piksel mewakili bermacam-macam ukuran ya, tergantung satelit yang digunakan. Misal terlihat dari gambar sebelah kiri, ini adalah citra satelit dari satelit Landsat 7 dengan resolusi 30 meter. Artinya satu piksel pada gambar ini mewakili 30 kali 30 meter persegi pada permukaan bumi. Bagian tengah adalah citra satelit dari Rapid Eye dengan resolusi 6,5 meter. Berarti masing-masing piksel mewakili ukuran sebenarnya yaitu 6,5 meter kali 6,5 meter. Sebelah kanan adalah citra dari spot 5 yang resolusinya 5 meter. Dapat dilihat dari ketiga gambar ini, kita bandingkan bahwa semakin kecil resolusi, maka kualitas dari citra satelit akan semakin baik ya. Karena semakin kecil ukuran yang diwakili oleh piksel pada bumi, maka semakin banyak piksel yang mewakili area tertentu pada bumi. Contohnya dapat dilihat pada gambar ini, gitu ya. Ini adalah area atau kawasan yang sama, ya, kawasan dengan bentuk lengkung seperti ini. Nah, sebelah kiri menggunakan resolusi piksel 1 meter kali 1 meter. Yang tengah menggunakan resolusi piksel 2 meter dan yang paling kanan memiliki resolusi 4 meter ya. Dapat dilihat ya, semakin kecil resolusi piksel maka piksel yang mewakili suatu area akan semakin banyak ya. Maka area tersebut akan nampak lebih jelas ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah perbandingan antara data raster dan data vektor. Ini adalah area yang sama, tetapi di sebelah kiri ditampilkan atau direpresentasikan dengan data raster, yang kanan direpresentasikan dengan data vektor. Nah, kita lihat ya perbedaannya seperti ini. Kalau data vektor itu jelas sekali mana yang garis, mana yang titik, dan mana yang poligon ya. Tetapi kalau data raster kita tidak tahu mana yang garis, mana yang titik, dan mana yang poligon ya, karena memang yang disimpan adalah kecerahan warna. Jadi ini ya perbandingannya seperti ini. Ini adalah real world-nya, di sini ada danau, kemudian di sini ada rumput gitu ya. Nah, ketika ditampilkan pada atau menggunakan data vektor, maka tampilannya seperti ini nih. Jadi kalau boleh dibilang data vektor itu diskrit ya, jelas gitu, jelas lokasinya, jelas batas lokasinya. Nah, kalau data raster seperti ini ya representasinya. Jadi berbeda antara data raster dan data vektor. Kita next dulu. Nah, kapan sih pakai data raster dan kapan pakai data vektor? Nah, ini tentu saja tergantung pada ketersediaan data dan kebutuhan ya. Nah, boleh dipilih yang tersedia apa, yang dibutuhkan seperti apa, kemudian pengolahan atau analisis seperti apa. Dari situ baru kita bisa memutuskan akan pakai data yang mana. Ya, jadi selain itu masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi dengan melihat kelebihan dan kekurangan serta kebutuhan, tujuan, dan kemudahan analisis, bisa diputuskan akan pakai data dengan format yang mana.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan data raster. Data raster ini sangat baik digunakan untuk merepresentasikan batasan area yang berubah secara gradual. Bagaimana sih area yang berubah secara gradual? Contohnya seperti peta di samping ini ya. Ini adalah peta topografi yang menggambarkan ketinggian permukaan bumi. Ketika menggunakan data raster, perubahan permukaan bumi ini dapat ditampilkan secara lebih halus atau lebih mulus ya. Jadi perubahannya itu nggak terasa gitu ya, tidak patah gitulah ya kira-kira. Karena data raster seperti yang telah dijelaskan tadi, ya, menyimpan data pada piksel-piksel sehingga satu piksel dengan piksel tetangganya itu bisa berupa atau berisi data warna yang bergradasi ya, sangat dekat perubahannya. Tampilan peta jadi lebih mulus ya, gradasi atau gradual terlihat perubahannya lebih mulus daripada ketika direpresentasikan dengan data vektor. Jadi kalau boleh dibilang data raster ini seperti data analog, data vektor itu seperti data diskrit ya. Kalau data vektor kelihatan jelas patah-patah gitu ya. Kemudian keunggulan lain pada data raster, datanya lebih mudah diaplikasikan pada perhitungan matematis dan dapat memvisualisasikan permukaan bumi secara lebih real. Karena memang data raster salah satu teknik untuk mendapatkannya adalah dari citra satelit ya. Kalau satelit itu mengcapture citra atau gambar itu ya sesuai dengan penampakan real muka bumi. Nah, tapi ada kelemahannya nih ya, data raster. Memiliki presisi yang lebih rendah dibandingkan dengan data vektor. Karena memang seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, pada data raster kita tidak tahu dengan pasti mana yang titik, mana yang line, mana yang poligon, ya, tidak bisa tahu. Tidak ada koordinat X dan Y secara spesifik pada setiap data, pada setiap lokasi ya, seperti itu. Jadi presisinya lebih rendah, kemudian ukuran data sangat besar untuk resolusi yang tinggi, kemudian ini ya, untuk updating jika ada perubahan data harus mengcapture ulang ya, berarti satelit harus mengcapture ulang, atau kalau itu dari foto udara menggunakan helikopter berarti harus mengcapture ulang dari helikopter. Oke, kita next dulu mengenai data vektor. Nah, untuk data vektor keunggulannya adalah pada representasi fitur titik, batasan, dan garis ya. Data vektor dapat lebih akurat dalam menggambarkan fenomena di permukaan bumi. Nah, keakuratan ini memang sangat dibutuhkan ya pada kasus-kasus tertentu. Misal untuk peta kadaster atau peta batas tanah ya, seperti ini, batas wilayah, batas tanah, batas area gitu ya, yang digunakan oleh Dinas Pertanahan barangkali ya. Ini memang butuh betul-betul data spasial yang akurat ya. Jadi lebih baik menggunakan data vektor ketika bertemu dengan kasus seperti ini. Kemudian data vektor keunggulannya lebih gampang untuk diupdate. Ketika kita ingin menambahkan data titik saja misalnya ya, kita bisa dapat langsung menginputkan koordinat yang diketahui dalam database. Kelemahan data vektor terdapat pada representasi data-data atau peta yang ada perubahan gradual ya. Jadi dia tidak cocok karena tidak dapat merepresentasikan perubahan gradual secara lebih mulus dibandingkan dengan data raster. Kemudian data vektor sulit untuk dilakukan komputasi matematik. Nah, ini konsep layer. Pada pertemuan pertama saya sudah jelaskan ya bahwa pada sistem informasi geografis, kondisi realitas atau kondisi real permukaan bumi itu digambarkan secara terpisah-pisah ya antara tema satu dengan tema lain yang ada di permukaan bumi. Misal gitu ya. Di sini ada jaringan jalan.
peta jaringan jalan. Kemudian lembar lain ada data atau area pemukiman. Kemudian lembar lainnya lagi ada data lokasi rumah pelanggan. Jadi fenomena realitas yang ada di muka bumi itu ada sistem informasi geografis digambarkan secara terpisah sesuai dengan tema masing-masing. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kalau petanya digambarkan secara menyeluruh pada satu layer itu akan sulit ya untuk mengetahui atau untuk melakukan analisis. Ketika melihat saja kita sulit ya, apalagi ketika dilakukan analisis atau komputasi pada lembar-lembar peta ini. Jadi di sistem informasi geografis ada konsep layer ya, yaitu pemisahan antara lapisan-lapisan tematik yang ada pada kondisi real. Tetapi masing-masing lapisan ini memiliki kesamaan, yaitu terkait pada suatu lokasi tertentu yang sama gitu ya. Jadi masing-masing masih saling berkaitan. Oke, cukup sekian untuk materi jenis data pada sistem informasi geografis. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.